Nikita dan Rizik masuk media asing, poros Anies makin suram. Penulis, Nina Nur. Dugaan bahwa Rizik dipulangkan untuk kepentingan politik itu sudah seperti kenyataan yang tak terbantahkan. Pada hari pertama dia sampai di Indonesia saja, aura politis itu langsung jelas terpampang. Ketidakmauan Rizik menjalani karantina 14 hari sesuai aturan dari Kementerian Kesehatan. Lalu kunjungan Anies ke rumah Rizik, nampak akrab, foto-foto dan mengacungkan jempol. Orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan kok malah diberi hati, bukannya diperingatkan agar patuh. Anies seakan mengamini segala kelakuan Rizik yang menabrak protokol kesehatan, padahal Anies juga termasuk yang bikin peraturannya kan? Apalagi alasannya kalau bukan politis. Ya memang demikian skenarionya. Rizik dipulangkan untuk memperkuat citra Anies. Sedangkan JK menaikkan citra Rizik, menyebutnya sebagai pemimpin harismatik. Tidak heran kalau majalah Gatra menyebut kolaborasi ini sebagai poros JK Anies Rizik. Namun, mereka tidak pernah menyangka ada berbagai faktor X yang dengan sendirinya bikin ambles citra Rizik. Yang pertama adalah Nikita Mirzani, dengan komentarnya soal tukang obat, dan perseteruannya dengan Maher Tuwailibi alias Sony Eranata. Followers Nikita yang lebih dari 10 juta orang itu seakan jadi partai baru yang mengancam eksistensi Rizik dan Anies. Anies sering disebut sebagai gubernur rasa presiden, Nikita yang malah diusung netizen jadi capres. Walaupun nampak lucu, tapi dari segi politik ini memukul Anies. Pukulan kedua datang dari media Australia yang dengan cueknya menyebut Rizik sebagai ex-pon fugitif alias ex-buronan cabul. Istilah ini meramaikan media sosial tanah air. Dan kita tahu dong seberapa besar pengguna media sosial Indonesia, termasuk yang terbesar di dunia. Apapun isi artikel dari media itu, namun judulnya sudah cukup memukul citra Rizik dan Anies. Pukulan berikutnya datang dari Pangdam Jaya, yang dengan belak-belakan menyuruh anggotanya mencopot baliho Rizik dan bicara soal pembubaran FPI. Baliho Rizik yang merupakan bentuk pemujaan paling nyata di ranah publik, akhirnya bernasib buruk. Dicopot, disobek-sobek, bahkan pencopotan baliho ini memantik keberanian warga masyarakat untuk mencopot dan menginjak-injak baliho Rizik. Rizik sudah hilang muka, hilang wibawa. Ini membawa konsekuensi buruk bagi Anies dan ambisinya. Nah, ditambah satu lagi, adanya media asing lain yang menulis soal keberanian Nikita menentang dan menantang Rizik. The South China Morning Post, SCMP, adalah media yang berbasis di Hong Kong dan cukup terkenal di Asia. Adanya pemberitaan soal Nikita dan Rizik ini menambah suram poros JK Anies Rizik. Karena tahu sendiri kan, salah satu kelebihan yang kerap diagung-agungkan oleh pemuja Anies adalah bahwa Anies dianggap lebih mampu di dunia internasional ketimbang Presiden Jokowi. Mereka pura-pura buta bahwa seumur-umur Jokowi jadi presiden, tidak pernah beliau diasosiasikan dengan seorang ex-buronan cabul. Justru hanya Anies yang sohib deketnya jadi berita di media asing dan diungkap terus keterlibatannya dalam kasus chat porno. Bukan hanya soal kasus chat porno, kali ini ketidaktaatan Rizik pada protokol COVID dikemukakan oleh si media asing ini. Artikel di scmp.com ini bertajuk Indonesian Soap Star Nikita Takes on Virebrat Klerik Rizik Over COVID-19 Rule Floating, atau kira-kira kalau diterjemahkan jadi bintang sinetron Indonesia Nikita melawan Rizik ulama penghasut atas pelanggaran protokol COVID-19. Artikel ini menceritakan dari kepulangan Rizik dan kumpulan massa yang dia sebabkan. Padahal angka COVID Indonesia termasuk tinggi. Waktu itu pemerintah nampak diam dan membiarkan saja Rizik menghimpun massa dalam beberapa acaranya. Dan hanya Nikita yang berani mengkritik Rizik. Dipaparkan juga bahwa kritikan Nikita disikapi dengan keras oleh pendukung Rizik, si Maher itu, yang membalas dengan menyebut Nikita dengan kata L pangkat ente. Namun, bagi masyarakat dan bagi para tenaga kesehatan yang berjuang tiap hari melawan pandemi, Nikita disambut dan dielu-elukan. Sebagai seorang tokoh yang mewakili kekhawatiran dan rasa frustrasi mereka ketika pemerintah nampak diam saja dengan kelakuan Rizik.
Diceritakan juga soal Pangdam Jaya, Maijen Dudung yang dengan tegas menyebut kalau perlu FPI dibubarkan saja. Dan perintahnya untuk mencopot baliho Rizik. Dudung pun juga disambut dan dielu-elukan oleh publik sampai namanya sempat trending di Twitter. Mengenai Rizik, tidak lupa SCMP memaparkan soal kasus chat pornonya dan bagaimana dia kabur ke Arab Saudi. Dan soal kekhawatiran bahwa kumpulan massa yang dibuat Rizik akan jadi klaster COVID baru. Termasuk adanya 77 orang positif COVID yang berasal dari massa Rizik di berbagai acara. Disebut juga soal ancaman Rizik di sebuah video soal pemenggalan kepala meniru kasus di Perancis. Juga soal FPI yang terlibat dengan berbagai kasus kekerasan dan sweeping tempat makan di bulan Ramadan di Indonesia. Nggak ada bagus-bagusnya tulisan tentang Rizik dan FPI di artikel itu. Semuanya bikin orang takut datang ke Indonesia. Apalagi kalau mereka sampai tahu bahwa Rizik sangat akrab dengan Anies, Gubernur Ibu Kota Indonesia, yang berambisi mau nyapres di 2024. Boro-boro sampai ke 2024, sekarang saja Anies sudah hilang muka dengan adanya artikel ini. Gimana bisa seorang gubernur membiarkan seorang Rizik bikin acara yang mengumpulkan massa dalam masa pandemi? Ya karena Rizik itu teman sendiri, jadi nggak dicegah. Percuma kan ngasih denda kalau acara pengumpulan massa sudah kadung terjadi. Denda yang berbau drama hahaha. Kalau udah begini, Nikita menang lagi dong. Kasihan Pa 212, jungkir balik promosi Rizik lewat seruan pakai kaos dan kibarkan bendera. Reuni Akbar 212 yang biasanya digelar tahunan setiap tanggal 2 Desember resmi dinyatakan batal digelar di kawasan Monas karena masih pandemi, dan juga bandelnya kerumunan yang dibuat oleh Rizik sehingga pemerintah ambil tindakan lebih tegas dan terukur. Bukan hanya itu, Reuni 212 juga akan dilarang di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Sebagai gantinya, Pa 212 mengajak umat pada tanggal 2 Desember memakai kaos dan kibarkan bendera bergambar Rizik. Ini terlihat dari sebuah poster yang dikirimkan langsung oleh Ketua Umum Pa 212 Slamet Ma'arif kepada suara.com. Dilihat dari poster tersebut, seruan itu dilakukan untuk menjaga persatuan dan persahabatan umat di tengah ditundanya gelaran Reuni 212 di Monas. Yang pertama, simak dialog nasional 100 ulama dan tokoh bersama IBHRS mulai jam 9 waktu Indonesia Barat melalui live streaming Front TV. Kedua, doa bersama, istighosah, agar COVID-19 diangkat dari Indonesia di masjid, majelis taklim, pondok pesantren, tidak di tanah lapangan. Wajib menjaga protokol kesehatan. Ketiga, serentak mengibarkan bendera bergambar IBHRS di rumah masing-masing. Keempat, memakai kaos gambar IBHRS. Slamet menyampaikan, seruan tersebut dilakukan untuk menyatukan umat supaya tetap berada dalam koridor komando ulama. Pasalnya, Reuni 212 yang semulanya akan digelar di Monas urung digelar. Slamet Ma'arif sebelumnya menyebut akan menginstruksikan para alumni 212 untuk mengibarkan bendera bergambar Rizik Syihab di kediaman masing-masing. Pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk pembalasan atas dicopotnya baliho bergambar Rizik sesuai perintah Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Bendera yang ada mukanya dan ada namanya, Rizik, sebab kita selalu ingin menumbuhkan semangat baru. 1 baliho lo turunin, 1000 bendera gue kibarin. Tapi di rumah masing-masing, kata Slamet dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020. Mungkin bagi sebagian orang merasa apa yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk kecintaan kepada Rizik. Tapi kalau saya lihat, ini adalah bentuk fanatisme yang sudah menjurus ke hal konyol dan bodoh. Saya malah merasa kasihan dengan mereka ini. Rizik dipromosikan besar-besaran seolah Rizik ini kurang laku dan namanya tidak tenar di Indonesia. Baliho dicopot, mereka marah. TNI turun tangan, mereka diam dan gentar. Reuni 212 tidak jadi digelar, mereka tidak habis akal. Mereka menyerukan pemakaian kaos dan pengibaran bendera bergambar Rizik. Mereka melakukan ini, malah membuat Rizik jadi bahan bulan-bulanan publik.
Seolah Rizik ini sangat malu-maluin meski memang sudah malu-maluin, hehehe. Untuk apa heboh memakai kaos dan kibarkan bendera Rizik? Apakah Rizik kurang perhatian atau haus perhatian setelah selama 3,5 tahun di Arab Saudi kering perhatian dan pujaan? Rizik pulang, atau dipulangkan, mendekati reuni 212 bukanlah sebuah kebetulan. Ada tujuannya, yang mungkin salah satunya adalah memeriahkan acara reuni 212 untuk menyampaikan pesan tersirat yang berbau politis. Dengan dibatalkannya Rizik dan juga dirinya yang diskakmat karena kerumunan massa serta dirawat di rumah sakit, tentunya citra dirinya jeblok parah. Kepulangannya malah jadi blunder, dihujat abis-habisan karena arogan dan banyak gaya. Intinya Rizik pulang karena asumsi awalnya adalah Rizik dianggap tokoh besar. Mungkin besar mulutnya, dan tidak diikuti dengan besar nyalinya. Karena itulah pendukung Rizik mati-matian dan jungkir balik promosikan Rizik secara masif. Anggap saja mereka ini tim marketing yang kerja siang malam menaikkan derajat Rizik setelah jatuh ambruk parah. Atau bisa jadi mereka disuruh begitu. Ini lebih kasihan lagi kalau begini caranya. Rizik tidak boleh cacat citranya. Harus mulus tanpa noda. Maklum, dia pulang pasti ada kaitannya hingga tahun 2024. Makanya jangan heran kalau ada seruan pakai kaos bergambar Rizik. Gak ikut pilkada tapi suruh pakai kaos. Rumah masing-masing disuruh kibarkan bendera bergambar Rizik. Pertanyaannya, dari mana duit cetak kaos dan bendera? Duit sendiri? Tidak mungkinlah. Pasti ada yang sponsorin kan?